Habis ganti kampas rem depan belakang dari bengkel lain, ini mengeluhkan remnya itu seret ataupun berat untuk diputar ya, bannya berat untuk diputar. Nah, bannya itu agak seret ya, ini gigi masuk ya. Nah, terjadi suara gesrekan seperti ini. Nah, ini kan gesekan ini diakibatkan dari apa? Kita harus bisa mengecek secara keseluruhan ya. Nih, baru ganti kampas ya, ini katanya semalam ya, baru semalam ganti kampas, tapi pada bagian kampasnya itu sudah pecah ya, seperti ini ya, pecah kayak gini. Kenapa bisa pecah seperti ini? Itu diakibatkan karena pemasangannya yang asal-asalan. Nah, nanti kita lihat bagaimana kondisinya ketika sudah terlepas. Nah, tadi untuk di bagian rem depan ya, ini katanya habis dari bengkel juga, habis dari bengkel. Nah, bengkelnya itu kebetulan berdekatan dengan bengkel saya. Nah, tetapi orangnya itu ganti kampasnya di sana ya, di bengkel lain. Tetapi karena kondisinya setelah ganti kampas malah rodanya itu seret, otomatis akhirnya dibawa ke sini untuk dilakukan perbaikan. Jadi saya itu bukan untuk menggantikan kampasnya, tetapi melakukan perbaikannya agar apa, kondisi rodanya itu enggak seret. Nah, ini udah tak perbaikin ya. Ini tadi ganti komponen ini aja. Ini karet yang ada di sini itu udah melar ya. Terus apa, dapat dilihat pemasangan untuk kampas baru itu kan masih rata semua. Nah, si mekaniknya itu mungkin ya nggak tahu ya, mekaniknya nggak paham tentang kondisi kendaraan. Jadi asal bongkar kampas terus dipres pada bagian piston, terus kampas barunya itu dipasangkan langsung dan selesai, udah bayaran. Nah, tetapi kalau di sini saya itu selalu mengecek pada bagian ini, kondisi piringan. Nah, kalau misalkan piringannya itu terdapat apa, kayak tumpuan seperti ini kan udah kemakan ya, piringannya udah kemakan. Ini berarti seharusnya untuk di bagian kampas itu harus bisa menyesuaikan daripada bagian piringan itu sendiri. Jadi kampas baru itu harus dilakukan penggerendaan. Di bagian mananya? Penggerendaan kampasnya itu di bagian samping-sampingnya, yang mendekati ini sama yang ini. Jadi yang misalkan kampasnya ke sini, berarti yang nanti yang dipotong itu ada daerah sini sama di daerah sini ya, kalau posisinya nempel lagi gini ya. Jadi di bebet ya, ataupun dilakukan pengikisan pada bagian kampas remnya. Ini kondisi roda itu sudah mau berputar ya, tadi katanya itu berat ya. Dan tadi belum saya videokan kondisi waktu seret ya, ini udah diperbaiki, belum tak videokan ya. Intinya ini udah selesai untuk di bagian kampas depan. Selanjutnya itu di bagian kampas belakang kita harus bongkar dulu bagaimana kondisinya. Oke, kita lakukan proses pembongkaran pada bagian kampas ya. Ini dilihat pemasangan pelatnya aja kebalik. Nah, ini nggak tahu bengkelnya itu bagaimana masangnya, asal pasang saja ya. Ini limpahan dari bengkel lain ya. Jadi orangnya itu setelah dari bengkel itu terus langsung dibawa ke sini ya, keluhannya seret, rodanya itu berat diputar. Apa yang akan terjadi dapat nanti dilihat ya.
Kok bisa ganti kampas baru malah seret? Kok bisa pemasangannya kayak gini? Ya, pemasangannya itu bikin bunyi kayak gini. Kok bisa? Ya karena caranya salah. Kalau caranya bener ya nggak bakalan rusak ya. Nah, oke. Ini kampas, aduh, kampas masih baru ya. Pas masih baru. Ini sepertinya kampas yang berwadahkan original, tetapi dalamannya palsu ya. Nah, dapat kita lihat dari gedrikannya ini ya, itu sangatlah berbeda dengan yang original. Ini pasti dihargain original kalau kayak gini biasanya, padahal kampas-kampas murah tapi wadahnya wadah original. Nanti coba tanya yang punya kendaraan, harga kampasnya itu berapa ya. Nah, no kan, kampas baru malah kayak gini. Kampas baru kok bisa lepas kayak gini, pemasangannya bagaimana ini? Dan ini untuk pemasangan plat penahan kampas, masangnya aja kebalik ya. Yang harusnya lebar itu di luar, tapi yang di luar itu malah yang lebih pipih ya. Masangnya itu asal-asalan. Kalau udah seperti ini ya otomatis wajib ganti ya, wajib ganti kampasnya. Ini kampas masih baru ya, kampas masih baru, aspal ini ya, asli tapi palsu. Oke, kita lakukan penggantian kampas. Nah, tadi kita lihat untuk di bagian piringannya, kita perhatikan piringan ya, untuk di ini itu sudah kena makan ya, kena makan. Berarti harus lakukan yang namanya pengikisan di area ini ya. Di sini itu dikikis, ini juga dikikis ya. Biar apa? Biar nanti tidak seret kalau misalkan sudah terpasang di bagian kaliper. Oke, kita ganti kampas yang baru lagi karena kondisi kampas yang baru dipasangkan semalam katanya ini sudah seperti ini kondisinya. Asal pasang di sini masangnya itu nggak pas ya, terus diinjak-injak remnya, otomatis karena ini nggak pas masuknya ke daerah sini nih. Nah, jadi kampas pada bagian ininya dia itu masuknya di belakang sini ya, di belakang sini. Jadi ketika ditekan ini nyangkut ya, nyangkutnya di area belakang ini ya. Kalau dia itu nyangkut ya otomatis ketekan, malah kampasnya itu yang pecah kayak gini ya. Jadi pemasangannya ini yang bermasalah, bukan kampasnya ya, tetapi pemasangannya ini yang bermasalah. Oke, kita lakukan penggantian kampas yang baru. Lebih baik untuk para mekanik memberikan kampas-kampas yang bahasanya itu asli ya, asli dari nama pabrikannya. Jangan wadahnya asli tapi dalemannya palsu ya. Demi keuntungan pribadi itu dilarang ya. Kalau pengen bengkelnya itu rame kayak gini, kalau pengen bengkelnya rame ya berlatih jujur ya, jujur itu jauh lebih baik. Oke, kita akan eksekusi kampasnya untuk dilakukan pengikisan. Oke, kali ini kita akan langsung mengeksekusi kampasnya agar nanti ketika dilakukan pemasangan itu enggak seret ya, kalau kondisi piringannya itu sudah kena makan. Nah, di sini kita hajar dulu kampasnya
ya, dengan menggunakan grinder. Caranya seperti ini. Oke ya, setelah melakukan proses pengikisan pada bagian kampas ya di sini, itu nantinya pada bagian kampas ini ketika menempati di bagian piringan, dia itu enggak bakalan menyentuh di bagian sini ya, karena apa? Ini udah dikikis ya. Jadi nanti yang bertemu piringan itu langsung di bagian area tengah. Nah, area pinggir itu yang kena makan di bagian piringannya itu nanti bertemu dengan ini yang sudah terkikis. Jadi nanti bisa lebih aman dan tidak mengakibatkan yang namanya roda itu seret. Ya, tinggal kita lakukan proses pemasangan. Untuk pemasangannya sebenarnya tinggal kita paskan saja dengan kedudukannya ya. Jadi misalkan kita pasangkan dengan cara seperti ini ya. Nah, ini harus dilakukan pemasangan yang tepat. Nah, pemasangan yang tepat itu bagaimana? Pemasangan yang tepat itu yang seperti ini ya. Kondisi pada bagian area depan ya, itu harus pas di area sini. Mana ini ya, jangan sampai dia itu masuk ke dalam sana ya, jangan masuk ke dalam sana, harus pas seperti ini. Kalau dia masuk nanti ketekan malah penyot lagi dan bisa pecah kampasnya. Oke, jangan lupa untuk plat penahan kampas biar enggak bunyi ini dipasang ya. Masangnya itu jangan sampai terbalik, yang lebar itu di luar, yang sempit itu di bagian dalam ya. Untuk pemasangannya seperti ini ya, tinggal pasang. Terus ini yang ada ujungnya kayak gini itu di sebelah kanan ya, dan pastikan pas dengan di bagian depannya. Oke, satunya yang ada kayak gininya itu di sebelah kiri ya. Oke, paskan kayak gini, baru dipasangkan baut ya, baut penahannya ini sudah pas. Oke, tinggal kita pasangkan bautnya dan kita pompa. Tapi sebelum dipompa, perhatikan bagian area sini jangan sampai tergencet lagi ya. Saya buatkan video ini agar yang tadinya pegang motor ini itu bisa belajar ya, cara pasang kampas yang baik dan benar. Jangan asal-asalan malah merusak kampas yang baru. Oke, nah sebelum kita pompa
Ya, kita perhatikan area sini itu sudah pas berada di kedudukannya. Ini yang warna kuning ya, yang emas itu sudah pas berada di kedudukannya. Nah, baru kita lakukan pompa ya, kita injak-injak. Nah, setelah diinjak-injak sudah, baru cek. Nah, apakah masih seret? Oh, tentu tidak. Kenapa? Karena kita sudah bekerja dengan baik dan memahami cara kerjanya. Kalau orang yang tidak memahami cara kerjanya ya pastinya akan berakibat seperti itu ya. Yang harusnya ganti malah jadi bagus, malah jadi seret ya. Ini tak rem ya. Kenapa seret? Ya karena tak rem kayak gini ya. Kalau remnya tak lepas terus ya, nah ringan ya. Jadi permasalahannya itu sudah selesai. Oke, jadi permasalahan sepeda motor Supra 125 dengan keluhan rem depan dan belakang setelah ganti kampas baru kok malah seret, ini sudah terselesaikan. Semoga yang tadinya megang motor ini itu bisa melihat dan belajar ya, bagaimana caranya menangani rem yang macet ataupun cara menangani ganti kampas yang baik dan benar agar tidak merusak kampas baru ya. Kampas baru ini sampai rusak kayak gini tuh bagaimana masangnya, pikir ya. Kasihan pelanggan ini kayak gini, udah ganti baru lagi, gara-gara apa ya? Kalau saya sih untuk mendapatkan pelanggan dari bekas bengkel lain itu seneng-seneng aja ya. Kenapa seneng ya, kita juga kebagian rezeki ya, dari apa ya, perbaikan yang gagal dari mekanik sebelumnya. Nah, seharusnya kan kalau misalkan sudah jadi mekanik, perbaikannya itu kan harus selesai detik itu juga ya. Kalaupun nggak selesai ya diulangi lagi biar satu bengkel itu bisa memperbaiki satu kendaraan itu. Jangan sampai yang punya kendaraan itu pindah ke bengkel lain ya, pindah ke bengkel lain minta diperbaiki padahal itu sudah diperbaiki tetapi perbaikannya belum selesai. Ya intinya kita harus belajar terus secara terus menerus ya. Ini yang tadinya bunyi sudah nggak bunyi lagi ya, dan posisi putaran roda setelah diganti kampas yang baru juga tidak seret ya, ataupun berputar dengan lancar. Coba kita lakukan pengereman. Nah, itu sudah pas, itu pun enteng. Itulah cara melakukan penggantian kampas rem yang baik dan benar. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan notifikasinya.